undang untuk bangkit berdiri karena pengantin, calon pengantin sudah memasuki gereja ke altar. Dari pihak Marguru duduknya di sini, pihak Bahara di tengah-tengah. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day. He has made. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, sebelum kita mulai acara ibadah pemberkatan pernikahan John Major Franciscus Dongoran dengan Ruth Nur Farida Boru Pasaribu, terlebih dahulu mari kita mohon penyertaan Tuhan melalui bersaat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi Kidung Jemaat 412 ayat pertama sampai ayat kedua. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Jemaat diundang berdiri. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau beri hidup
nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat saudara kami, John Major Franciscus Dongoran, dengan Ruth Nur Farida Boru Pasaribu, yang hendak bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari awal hingga akhir. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih-Mu kepada kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dan Kristus bergema, jangan takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar umat menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itulah kehendaknya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, juga untuk kedua mempelai, firman Tuhan yang akan mengawali dan memberangkatkan keluarga yang baru hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terjemahan bahasa Batak. Sai jumuluma lului hamu harajaun di bata, dohot hati goranna, dungi tabahonon na dosude, aka odeng tu hamuna. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terutama kedua mempelai, untuk mengawali renungan ini, bagi kita juga Bapak Ibu yang telah berumah tangga, yang telah berkeluarga, apakah yang didambakan setiap orang bila mereka memasuki sebuah pernikahan?
Apa yang kita dambakan ketika kita memasuki sebuah pernikahan? Pasti semua menjawab, kami ingin berbahagia. Aku ingin bahagia. Saya mau ingin bahagia dengan suamiku. Saya ingin bahagia dengan istriku. Saya ingin berbahagia dengan anak-anakku nanti. Tetapi yang menjadi pertanyaan, di manakah kebahagiaan keluarga itu ditemukan? Di manakah kebahagiaan keluarga itu ditemukan? Saya kutip ucapan seorang teolog. Saya kutip dan saya setuju dengan pernyataan beliau. Ucapan seorang teolog berkata demikian. Kebahagiaan keluarga hanya ditemukan di sebuah rumah di mana Allah, di mana Tuhan, di mana Yesus dikasihi dan dihormati. Itulah kebahagiaan keluarga Kristen. Di mana Allah, Tuhan Yesus Kristus dikasihi dan dihormati. Di mana setiap penghuninya, setiap penghuni keluarga tersebut saling mengasihi dan saling menolong serta saling memperhatikan satu sama lain. Itulah kebahagiaan satu keluarga Kristen. Lalu ada sebuah cerita. Seorang kaya, bapak, membeli sebuah lukisan bergambar Tuhan Yesus yang sangat indah sekali. Dan harganya sangat mahal. Lukisan Tuhan Yesus itu sangat indah dan harganya sangat mahal. Setibanya di rumah, sang bapak mengalami kesulitan mencari tempat menggantungkan gambar Tuhan Yesus yang sangat indah dan sangat mahal itu. Karena apa dia kesulitan? Karena seluruh dinding rumahnya, karena seluruh dinding utama rumahnya sudah digantungi lukisan-lukisan yang lain. Lukisan anak pertama wisuda sudah dia gantung. Lukisan anak kedua wisuda sudah dia gantung. Lukisan keluarga bersama gambar sudah digantung. Lalu si bapak kewalahan. Di mana saya akan gantungkan gambar Tuhan Yesus yang sangat indah dan mahal ini? Dia kewalahan. Karena dinding rumahnya sudah dipenuhi dengan gambar-gambar. Akhirnya dia meminta bantuan seorang desainer interior yang handal. Dia panggil ke rumahnya, dia bayar. Setelah memperhatikan kondisi rumah itu dengan seksama, sang desainer itu berkata, "Bapak, Ibu, lukisan ini sangat indah, ini pasti mahal. Dan rumah ini akan tampak lebih indah jika dipajang di rumah ini. Tetapi Bapak Ibu harus rela menyingkirkan beberapa lukisan-lukisan ini. Singkirkan sebahagian lukisan-lukisan ini. Lalu saya akan menempatkan lukisan ini di dinding utama rumah Bapak Ibu." Tuhan Yesus menjadi kepalanya. Tuhan Yesus menjadi kepalanya. Kebahagiaan akan memenuhi sebuah keluarga ketika mereka membuat Tuhan Yesus menjadi yang didahulukan, membuat Tuhan Yesus menjadi raja, membuat Tuhan Yesus menjadi penentu, membuat Tuhan Yesus menjadi pengendali, membuat Tuhan Yesus menjadi prioritas utama, top
priority. Itu kebahagiaan. Dan itulah sebenarnya yang terpenting dalam hidup beriman kita. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar cerita ini, tapi saya akan ulang lagi untuk menyegarkan ingatan kita dan juga kepada pengantin saat ini. Ada seorang suhu yang memiliki sebuah sumpit ajaib, yang bila disentuhkan kemana saja, simsalabim, bila disentuhkan kemana saja, itu akan menjadi emas. Suatu ketika, si suhu ingin membalas kebaikan seorang bapak. Lalu, si suhu bertanya, "Bapak, saya ingat kebaikanmu selama ini. Sekarang, mintalah, katakan, kemana sumpit ini akan saya pukulkan dan itu akan menjadi emas." Setelah didesak, si bapak itu menjawab, "Suhu, saya tidak meminta suhu untuk menyentuhkan sumpit itu kemanapun. Lalu bapak minta apa?" Si bapak menjawab, "Saya hanya meminta, berilah sumpitmu itu kepada saya." Dia meminta pohonnya, bukan buahnya. Dia meminta pabriknya, bukan produknya. Dia meminta mesinnya, bukan hasilnya. Saudaraku, itulah maksud dari Matius 6 ayat 33. "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Memang mengucapkan kalimat ini jauh lebih mudah ketimbang melakukannya. Namun saya berani berkata, kita harus menyadari bahwa untuk menjalani hidup ini, kita harus memiliki prioritas utama. Menjalani hidup ini, kita harus memiliki apa prioritas utama yang benar. Maka ketika memulai hidup baru nanti, hari ini mulai, kalian berdua perlu menetapkan siapakah dan apakah yang menjadi prioritas utama keluargamu. Siapakah dan apakah prioritas utama keluargamu? Siapa yang didahulukan dalam hidup pernikahan kalian? Mulai hari ini sampai mati memisahkan. Siapa top prioritinya dan apa? Matius 6 ayat 33. Tidak berdiri sendiri. Tetapi nas ini diucapkan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Dalam kaitan dengan hal kekhawatiran. Yesus melihat bahwa salah satu masalah utama manusia adalah rasa khawatir. Dan sering kekhawatiran yang terbesar adalah tentang yang tidak pernah terjadi. Saya khotbahkan pada minggu Advent ketiga di gereja ini. Saya mau katakan Bapak Ibu, hati-hati. Khawatir itu sangat jahat. Khawatir itu bisa membunuh. Rasa khawatir itu bisa membuat kita sakit. Rasa khawatir itu bisa membuat kita tertekan. Dan orang bijak berkata, adalah kenyataan bahwa banyak keluarga yang hancur karena terlalu mengkhawatirkan hidupnya. Banyak keluarga yang hancur karena mengkhawatirkan hidupnya. Mengapa? Karena mereka memiliki lukisan-lukisan yang
terlampau banyak untuk hidupnya. Jadi katanya ya, banyak orang meninggal bukan karena kecapean bekerja. Banyak orang meninggal itu karena rasa khawatirnya terlalu banyak. Maka ingat Bapak Ibu, rasa khawatir itu jahat sekali. Dan saya berani katakan, dan untuk John dan juga untuk Ruth, untuk Bapak Ibu juga, semuanya kita anak-anak Tuhan. Ada banyak jemaat Tuhan sekarang rajin berdoa, hanya menginginkan berkat Tuhan.
Rajin berdoa tetapi hanya menginginkan berkat Tuhan. Bukan menginginkan Tuhan sang pemilik berkat itu. Ada banyak orang seperti itu. Mereka hanya menginginkan berkat Tuhan. Bukan Tuhan. Dan mereka terus berdoa. Berdoa hanya dalam rangka meminta berkat itu. Sehingga ketika berkat itu sudah mereka terima, Tuhan sang pemberi berkat itu dilupakan. Hati-hati. Maka untuk John dan Ruth, bila hingga hari ini kalian berdua belum menetapkan prioritas utama dalam keluargamu, mari mintalah kuasa Roh Kudus membantu kalian mengambil keputusan ini. Sesungguhnya sudah 1 minggu yang lampau saya katakan, silakan bergumul dengan pernikahanmu. Silakan berpuasa untuk pernikahanmu. Itu adalah salah satu cara memohon bimbingan Roh Kudus. Siapa yang akan menjadi atau apa yang menjadi prioritas utama di keluargamu. Memang itu tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Tuhan Yesus tidak pernah menuntut dari kita sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Dan bila itu sulit, ingatlah saudara, kita memiliki Roh Kudus yang siap siaga membantu saudara. Yang siap siaga membantu kita. Amang keluarga besar Dongoran, Ibu Boru Pasar Ibu, dan juga keluarga besar yang datang dari Bona Pasogit. Mari kita bersatu hati. Dan melalui renungan ini saya mengatakan, kita tolong mereka supaya mereka merelakan, membuang lukisan-lukisan hidupnya masa lalu di dalam tahap awal keluarga yang baru. John demikian. Buang lukisan-lukisan hidupmu agar Tuhan Yesus menjadi yang utama. Alana kita halak, maaf saya berbahasa Batak sebentar ya Nur. Karena kita ini orang Batak. Apalagi ina doh ama. Na kuwa terdaya ingat na di masa lalu. Alani na berumboy. Alani bapak tuam doi. Alani masa lalu. Lukisan-lukisan masa lalu itu. Jadi yang menjadi prioritasnya apa? Masalah. Prioritasnya apa? Opung. Prioritasnya apa? Amang Boru. Prioritasnya apa? Namboru. Bukan Yesus Kristus. Saya bukan mau berkata itu tidak penting. Keluarga itu penting. Makanya kita punya adat hari ini. Alai kona parjolo. Top prioritimu. Yesus Kristus. Saudara berdua menginginkan hidup pernikahan yang bahagia. Dan sumbernya adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka untuk menggapai itu, renungkanlah pertanyaan ini setiap saat. Seberapa pentingkah Tuhan Yesus dalam hidup keluarga kalian? Seberapa pentingkah Tuhan Yesus dalam hidup keluarga kalian? Demikian dengan kita Bapak Ibu, keluarga besar Pasar Ibu. Mau lihat ate burumuna doho helamuna. Tu budung magudang tuhamuna. Iterpamuliho boru hamu musik. Luar biasa do berkat Tuhamuna. Alani di pasu-pasu Tuhan mahita saluhuna. John dan Nur, selamat berbahagia. Tuhan berkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang mengingatkan kami setiap anak-anak Tuhan. Ada hal-hal penting di dalam hidup kami ini banyak sekali. Tetapi melalui firman ini, Tuhan mengingatkan kami kembali supaya menjadikan Tuhan yang menjadi prioritas dalam kehidupan kami masing-masing, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bekerja, dalam kehidupan yang lain yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Dan secara khusus untuk
putra-putri Tuhan yang datang ke hadapan-Mu melalui jemaat-Mu dan hamba-Mu di sini. John Mayer, Franciscus Dongoran, beserta dengan kekasih hatinya yang menjadi pendamping hidupnya seumur hidupnya, Ruth Nur Farida, Boru Pasaribu. Melalui firman Tuhan, gereja-Mu ini telah memberangkatkan mereka di dalam membentuk keluarga baru, mulai hari ini sampai kematian yang memisahkan. Prioritas mereka adalah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mulai hari ini sampai kematian maut memisahkan mereka, kami mohonkan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan silih berganti, suka duka akan mereka alami. Tapi kami punya Tuhan yang sebaik Engkau, yang menolong keluarganya hari ini sampai maut memisahkan. Engkau berkati Bapa sumber berkat. Demikian dengan untuk kedua belah pihak keluarga Paranak Dongoran, beserta Dongat Tubu, Boru Ninasida, Bere Ibebere, Dohot Akahula-hula Ninasida. Demikian dengan keluarga pihak Parboru, keluarga besar Pasaribu, beserta Namar Dongat Tubu, Boru Ninasida, Bere Ninasida, Ibebere Nasida, Dohot Akahula-hula Ninasida. Kami bersatu hati di rumah Tuhan ini, menyerahkan putra-putri Tuhan ini, keluarga baru ini nantinya hanya ke hadapan Tuhan. Dan setelah acara di gereja ini akan dilanjutkan acara yang sesuai dengan adat budaya Batak. Kami mohon ya Bapa di sorga, penyertaan-Mu. Engkau bimbing acara demi acara boleh berjalan dengan baik. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan tinggalkan acara itu. Karena kami awali di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan akan akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap orang boleh bersuka cita, merasakan akan berkat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita dengarkan persembahan pujian dari Punguan Ina HKBP Salatiga.
Kita angkat pujian, kita bernyanyi NKB 139 ayat 1 sampai 3. Ketika ayat 2 nanti pengantin kami undang datang ke depan. Kasih berlimpah tiada taranya, agar tetap bersatu dalam-Mu. Berikanlah pula iman dan harapan pada pasangan berbahagia, agar mereka dapat terus berjalan di dalam hidup kasih-Mu mulia. Berilah mereka bahagia sejati yang bercahaya dalam hidupnya. Curahkan pula damai dalam hati yang akan menghapuskan susahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Demikian firman Allah kepada laki-laki, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kerajaan hidup yang kekal." Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan,
dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah Tuhan Yesus supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Tim pria. Jangan main diskusi dengan orang. Saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu. Dan di hadapan yang berkumpul di sini menyaksikan saudara Meki Nur Farida ibu menjadi istrimu, sediakan saudara mengasihi dia dengan segenap hal yang kurus, mengerti dan bersediakan untuk ya saudara menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak. Apabila saudara itu dengan hati yang ikhlas. Ini saya bertanya kepada perempuan, Ruth Nur Farida, Borokasar, yang telah dipilih saudara John Major Francis jadi teman
Terima kasih, silakan duduk pengantin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan lanjutkan. Mari kita angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan kita. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam fitur-Mu. Tidak suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Hanya musik. Kita kembali nyanyikan ayat yang pertama sambil bangkit berdiri. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiada lelakan, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan bersedih. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami syukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Shalom. Mari kita berjabat tangan kiri kanan. Pengantin silakan kami undang ke depan. Amang majelis tolong diangkat tempat berlutut sama kursi tempat duduk pengantin. Kita lanjutkan acara kita. Upasahat tamimah. Ucapan sepatah dua kata. Mewakili keluarga besar Dongoran. Anon diudutima keluarga, mewakili keluarga Pasaribo. Upasahat tamimah amang romahamu. Shalom. Shalom. Ya, pertama-tama patutlah kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang mengizinkan kita boleh ada pada pagi hari ini menyaksikan pemberkatan nikah anak kami dan parumaian kami. Kalau bukan Tuhan, semua ini tidak akan pernah terjadi. Tapi oleh karena anugerah Tuhanlah, sehingga ini boleh terjadi. Yang kedua, kami sangat berterima kasih, kami keluarga besar Dongoran, berterima kasih kepada Inang Pendeta yang sudah Tuhan pakai untuk memberkati, menyatukan anak kami. Sekarang mereka menjadi sah, menjadi suami istri. Sekali lagi kepada Inang Pendeta, terima kasih.
buat pembekalan buat anak kami yang sudah disampaikan kebenaran firman Tuhan, yang mengajar, mengingatkan anak kami supaya mulai hari ini sampai ke depan mereka mengutamakan Tuhan di dalam segala hal, membuang segala lukisan-lukisan yang tidak baik. Sekali lagi Inang Pendeta, kami sangat berterima kasih. Kami sangat terberkati dengan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Juga saya berpesan kepada John dan juga Nur Faridah, seperti apa yang disampaikan pada saat pagi ini, mulai dari HP sampai kepada tempat tinggal kalian, biarlah kalian pun selalu tulislah ayat ini. Ingat firman Tuhan hari ini memasuki pernikahan kalian. Sampai kalian masa tua, ingat ini firman Tuhan. Seperti Inang Pendeta katakan, kalian akan berbahagia. Saya pun terlalu yakin kalian akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang luar biasa karena Tuhan ada di dalam rumah tangga kalian. Itu yang kedua yang perlu kami sampaikan. Dan yang berikut kami sampaikan terima kasih kami kepada Parhalado HKBP Salatiga. Mulai dari acara mangait hingga martupol, hatta sinamot dan banyak hal. Hingga pada saat pagi hari ini pemberkatan nikah boleh berjalan dengan baik. Kami tahu itu, kalau bukan turut campur tangan Parhalado, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Sekali lagi, kami keluarga besar Dongoran, kami berterima kasih. Doa kami kepada Tuhan, Tuhan kiranya memberkati Inang Pendeta, Tuhan kiranya memberkati seluruh Parhalado yang ada di HKBP Salatiga ini. Dan demikian pula kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pasaribu yang boleh bekerja sama sehingga boleh berjalan acara ini, pemberkatan nikah pada saat pagi hari ini. Biarlah hari ini kita sama-sama menuju gedung yang sudah dipersiapkan, yaitu Satya Wacana. Baik juga acara nasional, baik juga acara adat yang akan diselenggarakan nanti jam 12. Kita retahi ke sana, bersama-sama kita ke sana, dan kita dukung semua di dalam doa sampai purna acara kita hari ini. Semua Tuhan beracara di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Mauliate tu hasuhu to paranak. Udut ma tu hasuhu to parburu. Upasahat tami ma amang. Shalom. Shalom. Horas ma dihita saluhuna. Horas. Ya, pertama sekali kita pantas mengucap syukur kepada Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan bisa berkumpul di rumah Tuhan untuk menyaksikan yaitu pemberkatan dari lai kami dan iboto kami. Yang berikut, terima kasih juga kepada Inang Pendeta yang sudah bersedia memberkati yaitu anak nihuriata do buru nihuriata anggia matutu dia ka pelayanan ni Inang saya Tuhan mana pasalton patuluson saluhut aka pelayanan muna di tongan nihuriata HKP Salatigaon na mangihut mulai matong dohon nami di sudi aka Parhalado di HKP Salatiga dang patol-toleho tutu mulai siya partupulon sa hatuaris darion radido hamuna amang kaparhalado pantas do hami siyan mewakili siyan parburu mando kemuliate tu amanami salut nama Parhalado HKP Salatiga
Jangan namanya do nama tutu mola tema di udangan saluhut naro di masa tikion nungarap peta tutu amang do tamunang songon nama naksion ima lain nami si John do di boto nami si Nur anggia matutu marhiti katang yang muna amang do tamu inang tameko kamu ma tutu keluarga ni lain nami di boto nami gabi keluarga na bahagia. Namang ihut si donakut si John do tu ibu ton iba Nur, kalau harapan dari kami semoga keluarga yang bahagia selamat menempuh hidup yang baru ya, semoga satu hati satu pikiran untuk membangun rumah tangga yang lebih baik. Dan harapan kami sesuai dengan firman Tuhan tadi, anggiat matutu andalkan tetap Tuhan di tengah-tengah keluarga itu. Dan ingat keluarga baru itu banyak rintangan, tapi yakin kalau kalian mengandalkan Tuhan pasti bisa berjalan dengan baik di dalam keluarga kalian ya. Jadi dihita saluhna dung sikopanon sen huriaon adong do acara nasional itu do acara adat di Habatakon harak dorang nami amang do tamuinang anok kita ulur hita tu gedung Satiwacana nalahu menguduti akaulaon nahobar di adat di Habatakota. Imara mungkin nabuh pasahat siya kami mewakili siya perburu pasatay matuita saludna mardonga mulate horas mak. Horas. Terima kasih untuk yang mewakili keluarga perburu. Sekarang kita akan memberikan ucapan selamat. Tapi terlebih dahulu kami undang pertama sekali keluarga Dongoran, Amang Nasian Huta, Amang Dongoran, Amang Sintua dan Inang, silakan salam anak dan parumainnya. Demikian dengan Amang Pasaribu dan Inang. Romahamu parciulu. Di samping ni si Jom Mahamu. Inang di sini, Inang. Di sini. Ya. Oke. Anon na jongjong tijulu hobar tunang diatur homada. Bisa bola soma Amang Pasaribu perburu. Laos mare di mahita sa tiur malak kamuna.